Korupsi terjadi akibat surplus kekuasaan. Seorang pejabat menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat atau menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Sehingga korupsi itu dianggap sebagai parasit atau penyakit di negara ini. Dan itu dilakukan banyak fenomenanya, banyak juga yang sudah ditangkap. Korupsi merupakan tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain, seperti menerima suap, pengelolaan uang, atau penyalahgunaan kekayaan negara. Masyarakat banyak yang bilang, mengapa negara kita tidak pernah maju seperti negara-negara di Eropa lainnya? Iya, salah satu alasannya adalah masih adanya korupsi. Korupsi menjadi parasit di negara ini, terlepas dari masalah-masalah yang lainnya, tapi korupsi juga sangat-sangat membuat segala suatu pembangunan di negara ini menjadi penghambat, karena korupsi itu menjadi parasit atau penyakit dalam tubuh negara ini. Sebagai seorang guru, saya ingin menyampaikan bahwa memang pendidikan karakter itu sangat diperlukan karena peserta didik merupakan investasi yang sangat berharga dibanding dengan yang lainnya. Investasi yang membangun adalah membantu mengembangkan potensi peserta didik, memberinya bekal budi pekerti, akhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi di samping itu, kita juga harus membantu peserta didik untuk mengembangkan nalar kritisnya. Dan itu bisa kita lakukan sebagai seorang guru di dalam proses pembelajaran. Berikanlah pembelajaran atau permula pada suatu materi kepada peserta didik yang menuntut mereka untuk berpikir atau bernalar kritis. Jangan selalu diberikan hal yang bersifat praktis. Kembali ke topik pembahasan, mengapa di Indonesia masih banyak yang korupsi? Saya ingin menjelaskan beberapa di antaranya alasan mengapa Indonesia masih banyak yang korupsi. OTT di mana-mana, bahkan sampai pemimpin negara pun itu diisukan adalah biang dari korupsi. Namun sayangnya banyak yang belum berani atau tidak akan pernah berani untuk menuduh secara langsung bahwa beliau memang biang dari korupsi. Artinya beliau adalah parasit di negara ini. Menurut berbagai sumber, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi bukan hanya uang negara saja yang dicuri, tetapi mencangkup banyak bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Di antara bentuk-bentuk jenis korupsi, yang pertama adalah korupsi keuangan negara. Korupsi jenis ini merugikan langsung keuangan negara atau keuangan daerah, seperti mengambil uang kas negara untuk keuntungan pribadi, memanipulasi keuangan laporan, penggelapan anggaran proyek pemerintah, dan dasar hukumnya adalah pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Dari jenis yang pertama ini artinya seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi. Jenis korupsi yang kedua yaitu adalah soal suap menyuap, di mana seseorang menerima atau memberi janji atau uang dan dia itu mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat. Itu disebut sebagai penyuapan. Contohnya seperti pejabat menerima uang terima kasih agar proyeknya disetujui. Terus ada lagi juga pengusaha menyuap agar menang tender, atau pegawai yang menyuap atasan supaya naik jabatan. Dan itu dasar hukumnya adalah pasal 5, 6, 11, 12 Undang-Undang Tipikor. Jadi, konklusi dari jenis yang kedua ini adalah imbalan keputusan untuk tidak jujur. Jenis korupsi yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan atau embezzlement, di mana korupsi ini dilakukan oleh pegawai atau pejabat yang menguasai uang negara untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti bendahara menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Yang kedua contohnya misal pegawai memotong dana bantuan sosial. Dan dasar hukumnya adalah pasal 8 Undang-Undang Tipikor. Jadi dana publik diselewengkan oleh pengelolanya. Jenis korupsi yang keempat
adalah pemerasan atau extortion, di mana jenis korupsi ini terjadi ketika seorang pejabat memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman jabatan atau kekuasaan. Contohnya misal seperti pejabat meminta uang supaya izin yang diinginkan cepat keluar. Atau contoh yang kedua misalnya, petugas lapangan menakut-nakuti pengusaha agar cepat membayar uang keamanan. Itu juga termasuk ke dalam pemerasan. Dan itu dasar hukumnya adalah pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor, yaitu memanfaatkan kekuasaan untuk pemerasan. Jenis korupsi yang kelima adalah gratifikasi, di mana hadiah yang menyalahi etika. Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatannya untuk mempengaruhi keputusan. Dan ini, jika tidak dilaporkan kepada KPK selama 30 hari, akan dianggap sebagai suap. Contohnya misalkan, pejabat menerima hadiah ulang tahun dari kontraktor proyek. Atau contoh lain, misalnya pejabat menerima hadiah tiket gratis liburan ke luar negeri karena jabatannya. Dan dasar hukumnya adalah Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, di mana pemberian yang bisa mempengaruhi objektivitas. Jenis korupsi ini bisa terjadi ketika pejabat ikut mengatur atau ikut mengambil keuntungan dari proyek yang seharusnya diawasi. Contoh misalnya, pejabat menunjuk perusahaan keluarganya sendiri untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Dan itu terjadi dan pesannya sangat tersirat di Indonesia. Dasar hukumnya adalah pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor. Konklusinya adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi. Jenis korupsi yang ketujuh adalah abuse of power, atau kata lainnya penyalahgunaan wewenang. Jenis korupsi ini terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaannya atau wewenangannya tapi tidak sesuai aturan, sehingga bisa merugikan orang lain atau pihak lain atau bahkan negara. Atau contoh lain misalnya mengatur hasil proyek untuk keuntungan kelompok tertentu. Dan itu dasar hukumnya pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena kekuasaan atau jabatan atau kewenangan dipakai tapi tidak sesuai aturan. Jenis korupsi yang terakhir yaitu adalah nepotisme dan kolusi. Apa itu nepotisme? Apa itu kolusi? Nepotisme berarti memberi keuntungan, proyek, atau jabatan kepada keluarga sendiri tanpa melalui proses yang adil. Sedangkan kolusi berarti di mana pejabat kerjasama dengan pihak lain untuk saling menguntungkan dengan cara atau aturan yang tidak sah. Contoh misalkan, rekrutmen berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan tanpa adanya kompetisi. Contoh lainnya misalnya pejabat dan pengusaha main mata dalam tender proyek. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Jadi jenis korupsi yang terakhir ini adalah hubungan pribadi atau kekerabatan mengalahkan profesionalisme. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan ya. Kenapa sih korupsi itu bisa menjadi parasit atau beban di Indonesia sehingga Indonesia tidak bisa menjadi negara maju seperti negara-negara yang lainnya. Berdasarkan pengertian umum, korupsi berasal dari kata corruptio yang artinya busuk atau rusak. Sehingga definisi itu berkorelasi pada hal-hal yang menyimpang, terutama dalam ketatanegaraan. Contoh seperti penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Itu bisa variatif cara yang dilakukan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Nah, yaitu definisi dasar dari korupsi. Hal-hal yang mendasari mengapa korupsi tidak bisa hilang dari Indonesia adalah yang pertama, karena adanya sikap yang permisif dari masyarakat itu sendiri terhadap hal-hal yang menyimpang tapi bersifat kecil gitu. Contoh misalkan ada seorang pejabat yang membiarkan atau bersikap apatis terhadap apapun yang ditawarkan, asalkan itu tidak terlalu beresiko, yaitu dibiarkan. Itu memang tidak beresiko besar, tapi mental atau sikap seperti itu bisa jadi pemicu masalah yang lebih besar, terutama dalam konteks hal penyalahgunaan wewenang seperti itu.
Jadi seorang pejabat memaklumi atau membiarkan dengan sikap apatis hal-hal penyimpangan yang bersifat skala kecil, memperbolehkan segala hal. Dan itu menjadi bagian pembahasan dari yang namanya budaya teori atau culture teori. Dan di culture teori sendiri mengatakan bahwa masyarakat tertentu secara apatis tidak peduli membiarkan hal-hal kecil asal tidak beresiko yang lebih besar. Justru hal-hal kecil ini yang dibiarkan itu akan beresiko yang lebih besar. Dan itu bisa jadi salah satu mengapa korupsi itu sangat mengakar atau menjalar di Indonesia ini, gitu ya. Jangankan di level pemerintah, di level-level masyarakat menengah ke bawah juga itu sangat sangat terlihat fenomena seperti itu. Oleh karena itu, kita bertanya-tanya gitu mengapa korupsi ini tidak bisa kita hilangkan di muka bumi ini, karena sudah membudaya gitu, sudah membudaya dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Dan nanti solusinya akan saya jelaskan di akhir gitu ya, walaupun solusi yang akan saya jelaskan ini mungkin tidak akan berdampak besar pada perubahan, tetapi ya minimal bisa jadi pengingat kita bersama gitu. Melanjutkan pembahasan dari culture theory, di mana beberapa contoh tadi banyak sebetulnya yang dalam cakupan culture theory. Salah satunya adalah sikap permisif gitu ya, dalam dimensi contoh misalkan masyarakat menengah ke bawah dalam pekerjaan tertentu gitu ya, seseorang minta imbalan dengan bahasa, dalam tanda kutip, bahasa basa-basi gitu ya, untuk meminta uang rokok. Misalnya kayak seorang pejabat menyuruh bawahannya atau stafnya untuk mengurusi satu pekerjaan misalnya. Terus kemudian sudah beres, nah tiba-tiba si bawahannya ini meminta, bahasanya itu adalah minta uang rokok. Nah itu sebetulnya bisa dikategorikan sebagai budaya, salah satu budaya yang memicu skala yang lebih besar dalam konteks korupsi itu. Nah, di situ sebetulnya pemicu itu bisa menjadi skala yang lebih besar. Mengapa? Karena hal semacam itu dibiarkan gitu ya, dengan sadar atau tanpa sadar bahwa itu sebetulnya tidak dinormalisasi harusnya. Tapi budaya semacam itu, apalagi kalangan masyarakat kalangan bawah itu menormalisasi itu, mewajarkan itu, padahal itu tidak harus dinormalisasi gitu ya, dengan bahasa-bahasa basa-basi gitu ya, meminta uang rokok sebagai imbalan tertentu dalam pekerjaan tertentu. Sebetulnya itu tidak boleh dinormalisasi. Justru itu salah satu pemicu eh, pemicu penyalahgunaan wewenang gitu ya, untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dan itu salah satu cakupan pembahasan, salah satu contoh culture theory atau teori budaya gitu ya, di mana korupsi ini sudah sangat membudaya dan berakar di masyarakat Indonesia, tentunya di kalangan menengah ke bawah gitu. Dan sekarang bagaimana caranya kalau misalkan masyarakat menengah ke bawah itu tidak tidak apa namanya, tidak peduli terhadap normalisasi atau tidak menormalisasi pada imbalan tertentu karena sudah melakukan pekerjaan tapi dengan memanfaatkan wewenang jabatannya gitu ya. Itu kalangan menengah ke bawah, karena kita lihat dari atasnya saja, saya yakin banyak juga yang memanfaatkan wewenangnya atau jabatannya untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu gitu. Dan ini cukup kompleks untuk dianalisis. Sebetulnya kalau misalkan kita membicarakan tentang bagaimana solusinya, saya jujur, saya hanya seorang guru, saya mungkin hanya bisa menggambarkan gitu ya, hanya bisa memberikan arah gitu ya. Korupsi ini memang sesuatu yang tidak didasari dengan akhlak moral dan ketakwaan, keimanan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin mengobati korupsi itu dari segi moral, tentunya kita akan kembali lagi ke dimensi 30 tahun yang lalu, di mana korupsi masih menjadi peserta didik SD, SMP, SMA, karena akhlak dan budi pekerti disitulah ditanamkan gitu. Otomatis itu tidak akan menjadi solusi yang paling
praktis gitu ya. Yang paling praktis adalah yang sekarang-sekarang ini di mana dia sudah menjalani segala proses SD, SMP, SMA sampai dia punya jabatan, kewenangan, kepentingan gitu. Dan hal yang praktis adalah yaitu membicarakannya dari segi hukum gitu ya. Sanksi yang paling realistis apa yang digunakan untuk sanksi pelaku koruptor gitu ya. Apapun bentuk korupsinya. Mengapa caranya adalah untuk membahas lebih dalam tentang sanksi yang berkorelasi pada bentuk hukuman, undang-undang yang dikenakan, karena ini masalah rasional, masalah praktis gitu ya, bukan masalah moral lagi. Otomatis kita bisa mengakalinya dari segi hukuman gitu, dari segi sanksi. Apakah dihukum mati atau hal yang lainnya apa gitu ya. Kalau misalkan dihukum mati tentu itu tidak bisa karena itu terlalu eh, kejam, dianggap terlalu kejam di Indonesia ini dan cenderung lebih condong tidak manusiawi gitu ya. Karena masyarakat Indonesia ini menganut prinsip yang menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia dan juga sistem kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Meskipun ada beberapa yang korupsi dari pejabatnya atau dari pemerintahnya itu sendiri. Yang paling realistis adalah memiskinkan koruptor justru. Dengan memiskinkan koruptor, mengambil alih kekayaan, sehingga itu bisa menjadi efek jera gitu ya. Kalau misalkan ada sebagian golongan yang menganggap bahwa memiskinkan koruptor juga itu tidak manusiawi, sama seperti hukuman mati gitu ya. Contoh misalkan dimiskinkan sehingga dia tidak bisa beraktivitas secara praktis seperti layaknya orang kaya sebelumnya gitu. Tapi di situ justru rasa syukur harusnya tumbuh, rasa sadar harusnya berkelakar dalam dirinya gitu ya. Lihat saja di dimensi masyarakat yang lainnya banyak juga kok yang masih kelaparan gitu, yang masih kesusahan gitu ya. Biar si koruptor itu merasakan sendiri bagaimana susahnya mencari makan tiap harinya gitu, sama seperti masyarakat miskin yang lainnya juga banyak juga yang masih kelaparan gitu ya, yang masih meminta-minta di kota-kota besar gitu, pengemis gitu, minta-minta gitu, susah gitu mendapatkan sesuap nasi setiap harinya. Makanya koruptor dengan dimiskinkan supaya dia pertama bisa menyadari bahwa uh, hidup itu harus dengan kejujuran gitu, sehingga dengan kejujuran tindakan korupsi yang telah dilakukan itu dianggap sebagai kesalahan yang fatal gitu. Yang kedua, dia supaya bisa sabar gitu dalam menjalani kehidupan. Rasa sabar itu sama levelnya bagi koruptor dan juga bagi orang kalangan masyarakat menengah ke bawah yang memang susah setiap harinya untuk mendapatkan sesuap nasi, supaya si koruptor itu benar-benar sadar dan sabar gitu ya ketika dimiskinkan gitu. Selain culture theory tadi, ada juga dari sudut pandang lain, ini menurut Robert Merton, di mana korupsi diartikan sebagai ketidakseimbangan antara tujuan sosial dengan cara yang sah yang dicapainya. Menurut sudut pandang ini, seseorang bisa korupsi karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan status sosial yang ingin dicapai dengan proses atau cara mencapai tujuan status sosial itu tidak sah. Jadi biasanya kan masyarakat kalau misalkan melihat orang lain gitu ya dengan gaya yang glamor atau melihat tetangga yang gayanya atau kendaraannya gitu ya, pakaiannya, tasnya, sehingga dari penglihatan itu memicu atau memancing seseorang untuk mencapai level yang sama seperti orang lain yang bergaya glamor atau memiliki harta yang banyak gitu ya, ditandai dengan tas branded, pakaian branded, atau emas di tangannya. Sehingga orang tersebut memilih atau menghalalkan segala cara untuk menyamakan levelnya supaya terlihat juga bahwa dia juga memiliki harta yang sepadan gitu dengan orang lain yang status sosialnya lebih tinggi gitu. Dari segi penilaian kekayaan gitu, dengan ditandai tas branded, pakaian branded, atau cincin emas di tangannya yang digunakan gitu.
Dan itu disebut sebagai teori Robert Merton, di mana teori ini berbasis pada strukturalisme, atau lebih tepatnya fungsional strukturalisme. Hal itu terjadi karena di masyarakat Indonesia sendiri menargetkan bahwa kesuksesan atau keberhasilan itu diukur dari capaian status sosial. Kalau misalkan kita ingin kaya atau ingin disebut kaya oleh orang lain, maka kita harus punya harta yang banyak gitu, mobil banyak, dan juga pakaian atau tas branded, sehingga itu menandakan bahwa dia orang kaya. Itu menurut pandangan orang lain pada umumnya. Dari situ kita bisa memahami bahwa seseorang itu menargetkan keberhasilannya itu dari status sosial. Orang kaya itu dianggap sukses, bukan dilihat dari prosesnya justru. Menghalalkan segala cara untuk menyamakan kekayaannya dengan orang kaya yang lainnya gitu. Dan itu disebut sebagai struktur fungsional dalam konteks korupsi. Dan ini juga salah satu di antara mengapa korupsi sangat membudaya berkelakar di masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah. Selain teori dari Robert Merton tadi tentang struktural fungsional, di mana seseorang melakukan korupsi karena menyalahgunakan jabatan strukturalnya, ada juga sudut pandang lain, yaitu teori sistem atau teori struktur. Dari sudut pandang teori sistem atau struktural, dari sini kita memahami bahwa ketika hukum dan sistem membiarkan korupsi secara habitual dan menular sebagai budaya korupsi organisasi. Jadi kalau kita ingin memahami sudut pandang ini, kita bisa mengetahui dari gejala-gejala yang datang. Contoh misalkan kita memahami atau melihat terus, memantau terus tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin atau bendahara atau menteri keuangan tidak melakukan transparansi terkait langkah-langkah penting yang berkorelasi pada penggunaan biaya APBN misalnya atau biaya-biaya yang lain, itu tidak dipublikasikan. Itu bisa jadi kita bisa memastikan bahwa seseorang memungkinkan untuk melakukan tindak korupsi karena memanfaatkan ketidaktransparansi. Sering kita lihat bahwa seorang pemimpin di Indonesia ada yang kurang terbuka atau jarang berbicara. Kalaupun ditanya, ya nggak tahu, kok tanya saya. Nah, itu mungkin bisa jadi alasan untuk mensiasati transparansi dari segi keuangan. Padahal mungkin di balik itu ada banyak tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan. Oleh karena itu, kita menormalisasi pemimpin yang sederhana, tidak bisa menjelaskan sesuatu yang kompleks, sesuatu yang komprehensif dengan sederhana, itu dinormalisasi sehingga pemimpin yang tidak bisa berbicara atau tidak cakap berbicara, itu dianggap wajar. Padahal bisa jadi itu siasat untuk menutupi langkah-langkah tindak pidana korupsi yang dilakukan sebetulnya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus perlu tahu, bahkan menuntut transparansi dalam elemen bidang apapun gitu ya, dari bendahara atau menteri-menteri keuangan gitu. Kita harus mengetahui itu sehingga kita memastikan langkah-langkah yang berkorelasi pada penggunaan biaya anggaran negara itu dilarikan kemana saja, transaksi apa saja gitu ya. Selain itu, ada juga teori dari Gary Becker tentang teori ekonomi, rational choice theory, di mana sudut pandang ini mengatakan bahwa korupsi adalah pilihan yang rasional di samping penegakan hukum tidak tegas atau irasional. Jadi, korupsi dilakukan dengan perhitungan untung rugi. Kalau saya misalkan sebagai pelaku korupsi, saya memikirkan bahwa korupsi saya memang dilakukan dengan jumlah yang besar. Mengapa saya berani korupsi? Karena hukumannya ringan, tidak sebanding dengan korupsi yang dilakukan. Saya misalkan korupsi 300 triliun, tapi hukumannya cuma penjara 5 tahun. Itu realistis bagi si koruptor. Irasional bagi kita sebagai masyarakat yang dirugikan gitu. Oleh karena itu, harus ada hukuman yang tegas dan realistis. Bagi korupsi, bagi si pelaku korupsi, itu mungkin rasional, tapi kita ubah itu menjadi irasional dengan sanksi yang paling realistis dan juga
seimbang dengan apa yang dilakukan oleh si koruptor. Contoh misalkan, kalau misalkan kita tidak bisa, negara kita menghukum mati koruptor, kita bisa mengambil alih kekayaan oleh negara gitu, diambil alih. Atau lebih tepatnya secara kasar dikatakan, kita miskinkan koruptor. Itu lebih masuk akal gitu ya, karena tidak sebanding pekerjaan apa yang bisa kita lakukan dengan penghasilan 300 triliun gitu. Tidak ada gitu ya. Hukumannya 5 tahun. Pekerjaan apa yang 5 tahun dilakukan sehingga kita bisa menghasilkan uang 300 triliun, itu tidak ada. Makanya tidak seimbang antara korupsi yang dilakukan dan juga hukumannya. Itu realistis bagi si koruptor, tapi itu irasional bagi kita semua sebagai masyarakat yang dirugikan gitu. Selanjutnya ada sudut pandang teori psikologi moral. Teori ini saya memiliki pemahaman bahwa seseorang atau kita, masyarakat Indonesia semuanya, harus terlatih untuk membedakan mana pembahasan moral, mana pembahasan logika gitu ya. Karena kita tahu bersama bahwa pendidikan kita itu mencampur atau memadupadankan antara teori-teori atau nilai-nilai tradisional dari Ki Hajar Dewantara dengan teori-teori Yunani gitu, di mana nilai-nilai agama, adat istiadat, suku, budaya yang ada di Indonesia itu diadopsi sebagai nilai-nilai dasar dari pendidikan karakter. Tapi di samping itu, Ki Hajar Dewantara juga memasukkan unsur pendidikan dari Yunani gitu. Mengapa kita harus membiasakan atau melatih diri kita untuk profesional? Kalau misalkan pembahasannya rasional, otomatis harus menggunakan struktur berpikir yang logis. Kalau misalkan cacat moral, ya kita harus mengobatinya dengan nilai-nilai moral. Karena begini, fenomena ini sebetulnya terjadi di mana-mana. Contoh misalkan dalam pendidikan, ada seseorang anak atau peserta didik yang kritis terhadap gurunya yang diduga melakukan pencucian uang atau korupsi terhadap uang peserta didik. Otomatis si peserta didik ini harus mendiagnosa dengan cara mengumpulkan fakta-fakta dan data. Benarkah si guru tersebut melakukan korupsi? Sehingga peserta didik itu menanyakan beberapa hal yang logis karena berdasar pada fakta dan data yang dikumpulkan tadi. Tapi si guru malah bilang atau membantahnya dari segi moral. Contoh misalkan, kamu tidak boleh kritis, kamu tidak boleh melawan terhadap guru. Sebetulnya itu hal-hal yang mencampur adukan antara logika dan moral. Dari situlah mengapa Indonesia ini susah untuk menjadi negara maju. Karena terlalu banyak nilai-nilai yang dipelihara sehingga kita tidak bisa bebas berekspresi. Sebetulnya saya pribadi bukan seseorang yang anti moral. Tapi kita harus bisa melatih diri kita untuk membedakan mana pembahasan yang menggunakan nilai-nilai moral, mana pembahasan yang menggunakan nilai-nilai logika. Dari situ, pembahasan terkait isu apapun lebih efektif dan efisien dan terarah pastinya. Kesalahan berpikir dengan mencampur adukan moral dan logika, menurut saya itu hal yang fatal karena itu menghambat kita untuk menjadi negara maju, apalagi Wakil Presiden kita mengatakan bahwa Indonesia emas tahun 2045. Apakah bisa tercapai? Apa gebrakannya? Melihat fenomena masyarakat masih belum bisa menempatkan pikirannya pembahasan moral mana, pembahasan logika mana. Dari situ kita kurang percaya apa gebrakan untuk menjadi Indonesia emas 2045. Apakah diukur dari segi infrastruktur atau diukur dari segi masyarakatnya itu menyanjungi atau mengagumi secara emosional salah satu tokoh publik bahwa dia orang baik gitu ya, dia orang sederhana dengan citranya yang ditinggi-tinggikan gitu. Apakah seperti itu Indonesia emas gambarannya? Tapi menurut saya, gambaran dari negara maju itu dilihat dari cara berpikir masyarakat itu sendiri. Di mana masyarakat itu sendiri pikirannya lebih maju, lebih bisa membedakan mana kepentingan umum, mana kepentingan pribadi. Selain itu, bisa juga memahami secara struktur terkait isu-isu yang berkembang. Tidak hanya sekedar berkomentar, tapi dia juga punya kesimpulan yang akurat terkait isu yang dibicarakan. Nah itu dasarnya, apakah cara yang dilakukan itu sudah ada gebrakannya untuk membuat maju pikiran masyarakat Indonesia?
Yang terakhir ada sudut pandang agen prinsipal teori. Sudut pandang ini menggambarkan seseorang pejabat yang memiliki wewenang itu menyalahgunakan atau meremehkan kepercayaan rakyat yang diberikan pada dirinya sendiri. Jadi korupsi bukan tentang uang saja, tapi soal pengkhianatan kedaulatan rakyat dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat itu sendiri. Tentu saja untuk keuntungan atau kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Jadi korupsi ini terjadi akibat si pejabat menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Kenapa hal ini terjadi dan kenapa ini bisa disebut korupsi? Karena kurangnya pengawasan dari masyarakat atau rakyat itu sendiri. Bagaimana masyarakat bisa mengawasinya? Sedangkan instrumennya sendiri dia tidak punya. Instrumen untuk mengawasi bahwa si pejabat ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atau tidak. Itu tidak ada instrumen dari rakyat. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, sebetulnya demokrasi itu tidak cocok di kita untuk digunakan dari masyarakat berkembang karena kita belum cukup pemahamannya untuk menjadi negara-negara yang memegang prinsip demokrasi. Dari sudut pandang ini, kita sebagai rakyat biasa menuntut diri kita untuk bisa mengawasi, sedangkan kita tidak punya instrumen untuk mengawasi seorang pejabat itu. Dan kita tidak tahu pejabat itu melakukan korupsi atau tidak. Dan ini mungkin bisa saja penyalahgunaan kepercayaan ini ditutupi oleh si pelaku korupsi yang mungkin korupsi gitu ya, dengan cara membesarkan citranya atau memperbagus citranya dengan merakyat ke berbagai elemen masyarakat supaya disanjung secara emosional, dipuji secara emosional. Mungkin saja itu hal-hal yang harus kita awasi gitu ya. Bisa jadi di balik itu semua kita tidak tahu bahwa dia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Sama halnya seperti nepotisme. Nepotisme, misalkan dalam lembaga, dalam suatu organisasi, dalam sebuah lembaga, seorang pemimpin melakukan perekrutan atau di perusahaan seorang pemimpin melakukan perekrutan atas dasar kekerabatan, bukan atas dasar kompetensi. Sehingga itu disebut nepotisme. Nepotisme itu bisa terjadi jika seseorang atau pemimpin melakukan perekrutan karyawan atau menaikkan jabatan seseorang di mana seseorang itu adalah keluarganya sendiri, keponakannya sendiri, anaknya sendiri, atau kerabatnya sendiri. Itu bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kepercayaan dari rakyat yang dikhianati. Kembali lagi, hal itu terjadi akibat kurangnya pengetahuan dari kita untuk mengawasi seseorang pejabat atau yang punya kewenangan, itu korupsi atau tidak. Kita harus punya instrumen yang kuat terlebih dahulu. Otomatis untuk mempunyai instrumen yang kuat, kita harus berpengetahuan sebagai rakyat sehingga kita bisa mengawasi seseorang itu atau pejabat yang kita titipi kepercayaannya melakukan korupsi atau tidak. Dari beberapa pembahasan tadi menggambarkan bahwa korupsi memang sudah menjadi budaya di Indonesia. Bagaimana cara memutus mata rantai korupsi itu sendiri? Caranya adalah dimulai dari pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA. Ada dua jenis pendidikan yang harus kita terapkan, baik itu guru ataupun orang tua yang di rumah. Yang pertama, ada pendidikan secara langsung, dan yang kedua, ada pendidikan secara tidak langsung. Pendidikan dua jenis ini terlepas dari nilai-nilai atau materi pelajaran yang ada di sekolah atau pelajaran-pelajaran yang ada di rumah. Pendidikan secara tidak langsung adalah pendidikan pemberian teladan atau gambaran kebaikan dari seorang pengajar atau pendidik yang dianggap sebagai memiliki jiwa pedagogi, di mana seseorang itu bersikap baik, dermawan, memberikan teladan kepada masyarakat, itu akan berimpact atau menginfluence peserta didik untuk melakukan hal yang sama atau memiliki kebanggaan terhadap gurunya. Itu pendidikan secara tidak langsung. Pertanyaannya, apakah kalian atau kita semua sudah melakukan pendidikan secara tidak langsung kepada generasi berikutnya atau generasi di bawah kita? Mari kita sama-sama memberikan teladan, kebaikan, atau perilaku-perilaku yang terpuji di depan generasi berikutnya supaya menjadi contoh yang lebih baik. Dan itu harus dikuatkan pada karakter kita sebagai guru
atau orang tua di rumah. Yang kedua, ada pendidikan secara langsung. Pendidikan secara langsung itu berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas, di mana proses pembelajaran di dalam kelas itu tidak terlepas dari persona atau branding gurunya. Guru yang memiliki teladan yang baik itu akan menjadi daya tarik tersendiri dalam proses pembelajaran, sehingga si peserta didik mampu atau mau mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Dari daya tarik itu, kita memiliki kewenangan atau kepercayaan dari peserta didik. Nah, selanjutnya, seorang guru atau orang tua yang ada di rumah, silakan susun rencana pembelajaran atau representasikan rencana pembelajaran dengan baik, menarik, dan dengan cara yang benar. Sekarang banyak teori-teori metode pendekatan pembelajaran yang bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Silakan itu digunakan, sesuaikan dengan minat dan karakter atau bakat potensi peserta didik. Dan saran saya, tuntunlah peserta didik ke cara-cara yang kritis. Jangan terus selalu diberi cara-cara yang praktis. Karena itu menjadi habit di kemudian hari. Kalau misalkan anak diberi cara-cara yang praktis, otomatis tingkat berpikir kritis berkurang. Berilah cara-cara dalam proses pembelajaran itu menggunakan pikiran yang kritis, bukan hanya praktis terus. Dan itu dilakukan untuk menyiasati generasi di masa depan supaya terhindar dari kurangnya pengawasan korupsi yang dilakukan. Gitu. Instrumen pertama untuk mengawasi seseorang itu korupsi atau pejabat itu korupsi atau tidak, itu dengan adanya pikiran kritis dari masyarakat. Kita harus menginvestasi peserta didik supaya bisa berpikir kritis terhadap isu-isu yang beredar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pengingat dan kita menjadi sadar bahwa penting sekali menginvestasi peserta didik atau generasi berikutnya dengan contoh-contoh keteladanan dan juga peran guru di sekolah atau orang tua di rumah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk kita bisa memutus mata rantai korupsi yang terjadi di Indonesia yang memang sudah membudaya. Terima kasih.